Pertama, pekerjaan formal saya ada sebagai dosen atau pengajar di program studi akuakultur Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Yang kedua adalah sebagai pembudidaya di ikan koi, dan ini berhubungan dengan tadi kegiatan saya sebagai dosen. Sementara di pembudidayanya adalah di samping sebagai produksi ikan, saya juga melakukan beberapa inovasi untuk perbaikan atau untuk pengembangan budidaya ikan, khususnya di bidang khususnya ikan koi dan ikan koki atau baster. Pertama, saya tinggal di lingkungan di Cisaat, yaitu lingkungan yang sejak dulu sudah turun-temurun adalah kegiatannya adalah budidaya ikan. Terutama ikan air tawar, diantaranya ikan nila, ikan kopi, ikan mas, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, saya tertarik untuk budidaya ikan itu mungkin bisa dibilang passion saya gitu ya. Untuk formalnya saya dimulai pada tahun 2012, sedangkan yang tidak formalnya memang keluarga bergelut di bidang budidaya ikan, jadi memang sudah relatif lama. Salah satu kunci untuk keberlanjutan usaha di budidaya ikan adalah bagaimana kita selalu membuat inovasi-inovasi, baik dari segi produksi, misalkan dari mulai pengolahan induk, pembuatan alat. Yang berikutnya ada inovasi di pemasaran. Kita mencoba untuk inovasi pemasaran melalui media online atau media digital. Namanya usaha selalu ada proses, salah satunya adalah kegagalan. Apalagi yang digeluti ini adalah makhluk hidup yang ada istilahnya bernyawa, pasti ada faktor yang tidak bisa diprediksi kematian. Misalkan kita pernah kejadian ikan indukan mati hampir satu kolam. Nah itu kejadian-kejadian yang pernah dialami, termasuk juga pernah ada konsumen yang istilahnya tidak bertanggung jawab mengambil ikan dan tidak membayarnya. Harapan saya punya visi bahwa budidaya ikan ini bisa unggul, bisa terdepan dibandingkan dengan yang lain, sehingga harapannya di sini budidaya ikan di sini mempunyai 4 hal. Pertama, sebagai produsen ikan yang berkualitas dan mempunyai kuantitas yang tinggi. Kedua, sebagai tempat wisata ikan di sini. Yang ketiga, sebagai pusat pemasaran ikan, terutama untuk ikan koi dan koki. Yang berikutnya adalah sebagai tempat pelatihan untuk pengembangan budidaya ikan. Indonesia termasuk Sukabumi mempunyai sumber daya alam yang besar, ya. Artinya punya potensi yang sangat luar biasa untuk dikembangkan. Kemudian tadi saya sampaikan juga bahwa ikan adalah salah satu komoditas yang ke depan akan dibutuhkan, mengingat populasi orang semakin besar, sementara produksi di bidang perikanan semakin sempit. Artinya semakin ke depan nanti permintaan akan semakin tinggi. Pesannya, bisnis ini menguntungkan dan butuh proses, artinya pasti ada masa-masa
turun dan naik. Jadi pesannya jangan takut untuk berbisnis di ikan karena memang menjanjikan. Tinggal dimulai saja.